Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada saat ini kami akan bersama-sama belajar merenungi kebenaran firman-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya, agar kami boleh sama-sama mengerti, memahami, mendasarkan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-32 sampai yang ke-40 dengan perikop hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Dan saya memberikan tema bagi kita pada saat ini adalah menghidupi panggilan Allah. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang bisa memutuskan untuk menghidupi panggilan Allah? Atau bagaimanakah cara hidup memenuhi panggilan Allah tersebut? Nah, dalam hal ini Paulus menegaskan ya bahwa memenuhi panggilan Allah bukanlah persoalan lahiriah ya, seperti sunat atau tidaknya seseorang tersebut. Tuhan juga tidak mempersoalkan status hamba atau dia adalah orang yang merdeka. Ia pun tidak mempermasalahkan status menikah atau tidaknya seseorang tersebut. Atau bahkan dengan alasan dari aspek emosi, perasaan gembira ataupun sedih bukan perkara utama bagi dia. Nah, Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan bagi dia. Ya, ia menyarankan agar tiap orang hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Nah, menjalani panggilan Allah berarti kita harus memiliki pemahaman yang benar. Kita harus wajib menggunakan kesempatan dengan bijak karena mengingat waktu di dunia ini adalah singkat, sementara, ya. Fokus harus terjaga, karena dunia yang kita kenal ini pun akan segera berlalu. Makanya disarankan bagi kita adalah hidup tanpa kekhawatiran. Tapi kita tetap mengutamakan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, dalam hal ini Allah tak melihat status sosial juga, ekonomi atau pernikahan saat memanggil kita. Allah melihat kita sebagai pribadi yang dikasihinya. Ia tidak melihat apapun identitas kita atau profesi kita. Kita hanya diminta untuk menghidupi panggilan Allah tersebut. Oleh karena itulah kita harus memandang diri kita secara tepat di hadapan Allah kita. Kita tidak boleh minder dan jangan juga kita tinggi hati. Kita harus memandang dunia dengan cara yang tepat, ya, sehingga emosi kita bisa tertata. Nah, semua itu bertujuan agar kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dan sistem dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam panggilan Allah dapat dilakukan dengan keberadaan kita yang apa adanya. Saat menjalani panggilan kita dituntut untuk fokus dalam menghidupi panggilan Allah tersebut, ya. Nah, Tuhan ingin agar kita mengerahkan segenap kesadaran dan menjalankan tugas kewajiban kita menghadapi tujuan yang kekal. Tuhan akan menolong kita dan mengingatkan kita bahwa hidup di dalam dunia ini adalah panggilan untuknya. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan kami, serta mengutamakan Allah di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.